Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur karena kita pada malam hari ini masih diberi hidup dan sehat, sehingga boleh mengikuti ibadah doa yang walaupun kita masih dengan cara online di rumah kita masing-masing, dan saudara terkasih yang ada di rumah Tuhan ini. Baiklah, kita akan mengawali ibadah doa kita dengan memuliakan nama Tuhan. Satu pujian, Hai Kristen Pujilah, pujian NP nomor 37. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Datang pada Tuhan di dalam doa. Allah yang hidup, yang kami agungkan, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan berkenan masih memberkati kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan di GBI Sidomoyo, sehingga boleh memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah doa, walaupun masih dengan cara online. Kiranya Tuhan urapi setiap kami, setiap jemaat Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang ambil bagian seluruhnya. Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu Bapak Supriyono, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya, sehingga boleh memberkati berkat ilahi, berkat rohani. Dan doa-doa, seru doa kami seluruh jemaat Tuhan, biarlah sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Inilah Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang boleh mensucikan, berkenan hadir, memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ampuni ya Tuhan segala keterbatasan, kebodohan, bahkan pelanggaran kami yang masih ada. Ya, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang satu-satunya hidup, kami boleh bersyukur, berdoa, mohon penyertaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita akan terus memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Sebelum kita nanti menerima berkat firman Tuhan, kita muliakan dengan pujian Ku Cari Wajah-Mu.
siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kepada Bapak Supriyono dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah, Salam. Salam. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dan menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Allah atas segala anugerah berkat kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh hidup dan menikmati segala kemurahan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu yang menolong setiap hati anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, menjadi kekuatan iman kami untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, kami hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kami berserah diri dan mohon pertolongan Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang setia beribadah di rumah masing-masing dan bagi kami sendiri. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini adalah hari yang baru, bulan yang baru, di tahun yang baru yang boleh kita alami pada hari ini, yang boleh kita jalani pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dan harus bersyukur kepada Tuhan kalau oleh karena kemurahan Tuhan kita diberi anugerahnya. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menyongsong di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita diingatkan supaya kita harus mempersiapkan diri dengan perancangan hidup yang baik. Kita harus mempersiapkan diri dengan rancangan hidup yang baik. Karena ditegaskan oleh firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak yang memprediksi bahwa di tahun 2021 ini bahwa kita akan mengalami banyak tantangan yang harus kita hadapi, bahkan semakin berat dibanding tahun yang lalu 2020, karena tantangan yang kita hadapi, sekalipun
tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun kita diingatkan supaya kita tidak sembrono, kita menghadapi kehidupan di tahun 2021 ini dengan rancangan yang baik, dan kita harus siap-siap dengan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, yang dikatakan oleh banyak orang berat, bahkan semakin berat. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh kehilangan semangat. Kita tidak boleh kehilangan sukacita, seperti dikatakan oleh firman tadi. Dan renungan pada malam hari ini dengan judul Jalani Hari dengan Sukacita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjalani dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Sekalipun yang kita hadapi itu berat, bahkan semakin berat di tahun yang baru ini. Dan bersama Tuhan kita pasti beroleh kekuatan untuk menghadapi semuanya. Amin. Amin. Jadi betapapun hari-hari yang hendak kita jalani itu masih penuh misteri, penuh teka-teki, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim, di setiap detik kehidupan kita. Itu yang harus kita yakini, karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita sekalian. Dan di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus bijak, kita harus mau belajar dari firman Tuhan, khususnya dari hamba Tuhan Rasul Paulus yang dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injil banyak menghadapi tantangan yang teramat berat. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di situ yang dialami oleh hamba Tuhan Rasul Paulus, masalah, kesulitan, penderitaan, aniaya, tekanan atau serangan dari pihak orang-orang yang melawan Injil, yang menolak Injil, termasuk juga bencana atau musibah. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di dalam 2 Korintus 11, 26-27 ditegaskan seperti itu. Jadi kita sangat bijak kalau kita mau belajar dari hamba Tuhan yang luar biasa, Rasul Paulus, dengan apa yang sudah dijalani, apa yang sudah dialami oleh hamba Tuhan ini. Dan pada puncaknya Bapak Paulus ini dimasukkan, dijebloskan dalam penjara. Meskipun orang-orang yang menyangka, orang-orang yang menjebloskan dia itu, yang menuduhkan dia itu tidak punya satu alasan pun untuk memenjarakan Bapak Rasul Paulus ataupun hukuman mati yang diterapkan, yang dikenakan pada hamba Tuhan ini. Inilah yang terjadi pada hamba Tuhan ini. Kita patut belajar dari hamba Tuhan yang luar biasa ini, sehingga menguatkan kehidupan kita sebagai
anak-anak Tuhan. Sekalipun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Rasul Paulus tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah kepada Tuhan. Luar biasa. Ini yang patut kita teladani dari hamba Tuhan, dari firman Tuhan melalui hambanya ini. Jadi saat di penjara pun Bapak Rasul Paulus ini tetap memberikan semangat, tetap memberikan motivasi kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya untuk tetap bersukacita seperti ayat nas tadi. Itulah yang dicontohkan kepada kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Jadi Bapak Rasul Paulus berbicara tidak hanya berbicara doang, tidak hanya berbicara tok, tetapi Bapak Rasul Paulus tadi di depan sudah saya katakan tidak hanya teori, tapi telah melakukannya sendiri. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini sangat kita yakini bagi orang-orang percaya. Kalau Tuhan ada di dalam kita, siapa yang mau melawan kita? Ini saya sering belajar. Misalnya saya itu sukanya nonton wayang. Kalau seorang Petruk, tapi kalau di dalamnya ada dewa yang adil, dewa yang menguasai yang ada di dalamnya, itu tidak ada yang bisa melawan. Siapapun akan dikalahkan. Apalagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dikatakan oleh firman seperti itu, dan kita mengetahui bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dihadapkan pada banyak tantangan, Rasul Paulus tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan sukacitanya, karena mata rohaninya selalu tertuju kepada Tuhan. Ini yang harus dilakukan, yang harus dijalani sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita sekalian pada malam hari ini, sehingga kita dengan semangat menjalani hari-hari ini, hari-hari ke depan di tahun 2021 ini dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan yang memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi untuk mensyukuri firman Tuhan ini. Bapa surgawi, Bapa yang kami puja, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat firman-Mu yang sedikit ini namun telah mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya menghadapi tahun yang baru ini harus dengan semangat, tetap semangat di dalam Tuhan, dan kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kiranya firman-Mu merasuk di dalam hati sanubari setiap anak-anak Tuhan di gereja-Mu, di GBI Sidomoyo ini, untuk menjalani hidup dengan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu ini di dalam hati setiap kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih pada Bapak Supriyono yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya mendasari dalam kita nanti berseru, berdoa pada Tuhan.
Sebelum nanti saya bacakan pokok-pokok doa pada malam hari ini, baiklah kita akan mendasarinya dengan memuji memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doanya lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memohon doa-doa kita, doa gereja kita, baik yang ada di rumah Tuhan ini, juga yang ada di rumah masing-masing. Kita terus menyerahkan doa-doa kita, dan nanti bisa lebih jelas di layar di bawah ini. Saya akan membacakan secara garis besar. Yang pertama, pokok-pokok doa malam hari ini, doakan bangsa dan negara. Yang kedua, doakan panitia perancang dan panitia mimbar supaya diberi kekuatan dan hikmat di dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, doakan kerinduan jemaat untuk memiliki gembala yang baru. Yang keempat, doakan saudara Jojo dalam menyampaikan firman Tuhan di dalam pelayanannya. Kemudian, doakan jemaat yang sakit, jemaat yang rindu ngomongan, jemaat yang rindu pekerjaan, jemaat yang rindu pasangan hidup, dan kesejahteraan seluruh jemaat. Kemudian doakan program pembangunan rumah pendeta, supaya Tuhan berkati dan beri kelancaran sampai selesai. Doakan tim ibadah dan Sunday School supaya ditolong Tuhan sehingga menjadi berkat bagi jemaat. Bapak Ibu Saudara, silakan doa pribadi bersama keluarga masing-masing, dan nanti bisa diakhiri di rumah masing-masing. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan.